Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi anak-anakku peserta kegiatan Matsama yang sangat Bu Guru cintai. Selamat bertemu dengan Bu Guru walaupun hanya secara virtual karena situasi pandemi pada saat ini mengakibatkan kita tidak diperbolehkan dulu untuk melaksanakan kegiatan secara tatap muka. Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bu Guru menyampaikan materi dalam kegiatan di pagi hari ini, terlebih dahulu Bu Guru akan memperkenalkan diri. Nama Bu Guru adalah Ibu Sri Hartini. Di MTSA Salam-Salam ini Bu Guru mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS terpadu. Selain itu juga Bu Guru mempunyai tugas tambahan yaitu sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang kesiswaan. Selanjutnya Bu Guru akan menyampaikan materi ya. Silakan kalian perhatikan, kalian simak baik-baik. Materinya adalah tata tertib, struktur organisasi madrasah, tenaga pendidik, dan kependidikan. Bu Guru mulai dulu dari tata tertib. Tata tertib itu apa sih? Bu Guru yakin kalian sudah pernah mendengar istilah tata tertib. Tata tertib adalah aturan-aturan yang dibuat oleh sekelompok orang atau sekelompok masyarakat ataupun oleh satu lembaga yang telah disepakati bersama dan harus ditaati. Kalau tidak ditaati, akan mendapatkan sanksi. Sebetulnya tata tertib itu hampir sama dengan hukum. Ada beberapa kesamaan antara tata tertib dengan hukum. Di antaranya bahwa baik hukum maupun tata tertib itu sama-sama mengatur tingkah laku, perbuatan, sikap manusia dalam lingkungannya. Tata tertib dan hukum juga memiliki sifat yang sama, yaitu memaksa. Artinya apa? Bahwa siapapun yang terikat dalam tata tertib itu harus melaksanakan ataupun harus taat terhadap tata tertib yang dibuat. Jadi wajib sifatnya, mau tidak mau harus melaksanakan. Tapi antara tata tertib dan hukum juga memiliki perbedaan. Di mana letak perbedaannya? Tata tertib itu memiliki ruang lingkup yang sempit, sementara hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Guru contohkan, dalam tata tertib berarti yang harus mematuhi tata tertib itu adalah sekelompok orang saja. Tata tertib sekolah berarti harus dipatuhi hanya oleh warga sekolah. Tata tertib keluarga berarti harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Begitupun tata tertib masyarakat berarti hanya harus dipatuhi oleh sekelompok masyarakat. Tapi kalau hukum lebih luas lagi. Hukum Indonesia berarti harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Itu tadi berarti perbedaan dan persamaan antara tata tertib dan hukum. Nah, selanjutnya ada isi
dari tata tertib. Jadi tata tertib itu mengandung 3 isi ya. Yang pertama, bahwa tata tertib itu memiliki apa yang disebut dengan perintah. Sesuatu yang harus dilaksanakan. Yang kedua, dalam tata tertib itu juga mengandung sesuatu yang tidak diperbolehkan. Atau dalam tata tertib ada larangan. Dan yang ketiga, tata tertib memiliki sanksi. Sanksi itu apa? Sanksi itu adalah hukuman bagi siapa saja yang melanggar tata tertib. Sebetulnya tata tertib itu ada dalam setiap lingkungan masyarakat. Ya. Ada dalam segala sendi kehidupan itu ada tata tertib. Baik itu dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, bahkan ada dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Tata tertib antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu berbeda. Tata tertib antara satu sekolahan dengan sekolahan yang lain berbeda. Antara satu keluarga dengan keluarga yang lain beda. Tergantung kebutuhan dari masing-masing masyarakat atau masing-masing manusia yang ada dalam lingkungan tersebut. Jadi ketika kalian kok di MTS mah harus begini, di sekolah yang lain mah tidak, itu karena apa? Karena tata tertib antara satu sekolahan dengan sekolahan yang lain itu berbeda-beda. Terus apa lagi? Dalam tata tertib itu punya tujuan yang harus dicapai. Aku yakin semua tata tertib itu memiliki 3 tujuan yang utama. Pertama, bahwa dengan adanya tata tertib diharapkan ya, satu masyarakat atau satu sekolahan ya, di mana ruang lingkup sekolahan itu berarti sebagian besarnya adalah siswa ataupun guru-guru yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut. Diharapkan dengan adanya tata tertib akan menciptakan kedamaian, keselarasan, kenyamanan, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya tata tertib diharapkan kita sebagai manusia itu bisa mengetahui hak dan kewajiban kita. Dan yang ketiga adalah tujuan dari tata tertib itu biar kita tahu mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Itu tujuan dari tata tertib. Nah, karena kita ada dalam lingkungan madrasah atau MTS As-Salam Salem, maka tata tertib kita pun adalah tata tertib yang menyangkut seluruh warga MTS As-Salam Salem. Baik itu tata tertib untuk para guru dan karyawan maupun tata tertib untuk para siswanya. Ini Bu Guru contohkan ya, tata tertib untuk para siswa MTS As-Salam Salem. Bagian A atau 1. Dalam menegakkan disiplin dan tata tertib, siswa harus 1. Menjaga nama baik sendiri, orang tua, keluarga, dan madrasah. Yang kedua, menghormati kepala, dewan guru, dan sesama teman. Yang ketiga, menyampaikan surat pemberitahuan apabila kalian tidak masuk sekolah. 4. Meminta izin kepada guru apabila kalian akan meninggalkan kelas. Selanjutnya di situ, hadir di madrasah 15 menit sebelum tanda masuk dibunyikan. Dan untuk petugas piket di kelas ya, itu kalian sudah harus hadir 30 menit sebelumnya. 5.
berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbaris dengan tertib setelah bel tanda masuk dibunyikan. Kemudian kalian masuk dengan tertib. Selanjutnya berdoa sebelum pelajaran dimulai dan sesudah pelajaran berakhir. Itu tadi beberapa tata tertib yang harus kalian patuhi atau yang harus kalian laksanakan. Kemudian yang bagian B atau bagian kedua, dalam melaksanakan kegiatan belajar, siswa harus 1. Berusaha keras untuk tertib dan teratur. 2. Menyediakan peralatan belajar yang diperlukan. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan baik, tertib, dan penuh tanggung jawab. Contohnya, mengerjakan PR ya, atau tugas pekerjaan rumah, tugas mandiri, ataupun tugas kelompok. Kemudian mengikuti semua ulangan harian yang diadakan di sekolah, kemudian ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Nomor 5, meminta bantuan kepada guru atau teman apabila ada pelajaran yang belum dimengerti. Selanjutnya, mengikuti kegiatan senam kesegaran jasmani secara berkala. Itu bagian yang kedua dalam tata tertib siswa MTS Assalam Salam. Kemudian bagian C atau yang ketiga, dalam melaksanakan pengabdian terhadap madrasah, siswa diharuskan 1. Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan kekeluargaan, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menyediakan kelengkapan kelas sebelum pelajaran dimulai, seperti buku absen, jurnal pembelajaran, kapur tulis, penghapus, dan lain sebagainya. 3. Menjaga dan memelihara peralatan atau alat peraga yang ada di madrasah. Kemudian yang keempat, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Yang kelima, memelihara tanaman yang ada di depan ruang kelas dan sekitarnya. Nah, itu tadi yang Bu Guru sampaikan, itu mengenai tata tertib. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham ya, kalian jadi kenal tata tertib yang ada di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya adalah larangan. Kalau tadi termasuk dalam perintah dan juga belum masuk larangan ya. Apa yang Bu Guru sampaikan tadi itu adalah berupa perintah. Nah, ini yang larangan. Tadi di awal sudah Bu Guru jelaskan bahwa yang namanya tata tertib itu meliputi 3. 1 adalah perintah, yang kedua adalah larangan, dan yang ketiga berupa sanksi. Tadi yang Bu Guru bacakan itu adalah larangan. Ya, kemudian yang kedua atau yang bagian D ya, ini larangan-larangan yang tidak boleh kalian kerjakan, tidak boleh kalian lakukan ya. 1. Dilarang mengganggu teman yang sedang belajar. 2. Dilarang bermain-main di dalam ruangan atau di dalam kelas. Yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah di sembarang tempat ya. Kemudian yang keempat, dilarang membawa senjata tajam, dilarang berkelahi, dilarang merokok, mencoret-coret tembok, baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan madrasah. Itu tadi apa yang Bu Guru sampaikan berkaitan dengan tata tertib.
Materi selanjutnya adalah tentang struktur organisasi madrasah. Ya, mudah-mudahan setelah Bu Guru terangkan yang ini nih, kalian jadi tahu di madrasah itu ada siapa saja, gurunya siapa saja ya. Nah, yang pertama nih, karena yang pertama ini mungkin kalian belum begitu paham ya, ini sosok siapa. Kita ini adalah yayasan ya, sebuah sekolah yayasan, maka kita memiliki ketua yayasan. Ketua yayasan kita ini adalah Haji Masyuri Abdul Aziz SIP. Kemudian ini ada ketua komite MTSA Salam. Ketua komite kita adalah Kiai Haji Khalid Nawawi SAG. Selanjutnya ini adalah sosok yang Bu Guru yakin kalian sudah paham semuanya, sudah hafal semuanya. Ini adalah ibu kepala madrasah kita, yaitu Ibu Siti Waisah Eshud MPD. Nah, selanjutnya ini kalian pasti yang ini juga sudah pada paham ya. Ini adalah Bapak Warsono SPD. Beliau sebagai pengelola lab IPA ya. Nah, dan seterusnya ini adalah Bapak Ristiono. Ini adalah pengelola lab komputer. Nah, ini berikutnya ini adalah pengelola perpustakaan. Beliau adalah Pak Nandar SPD. Nih, selanjutnya ini adalah Ibu Hajah Siti Julaiha SPDI ya, SPDI. Beliau menjabat sebagai Wakakurikulum, Wakil Kepala Madrasah ya, bidang kurikulum. Dan selanjutnya ini siapa ini? Nah, ini adalah Ibu Sri Hartini ya, Bu Guru sendiri. Ini sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang kesiswaan. Nah, selanjutnya ini adalah Bapak Darisman SPDI. Beliau adalah Wakil Kepala Madrasah bidang Sarpras atau Sarana Prasarana. Selanjutnya ini adalah Bapak Nana Rohiana SPD. Dengan jabatan sebagai Wakahumas atau Wakil Kepala Madrasah bidang hubungan masyarakat. Dan seterusnya ini adalah Ibu Nok Asjuita SPD. Beliau yang punya jabatan sebagai guru BK atau bimbingan konseling. Ini adalah Ibu Linda Herdiana SPD sebagai wali kelas 7A. Ini Bapak Asep Jumadi SPD ya, sebagai wali kelas di kelas 7B. Nah, selanjutnya ini juga pasti kalian sudah paham. Eti Lestari SPD. Ini wali kelas 7C. Nah, ini adalah Ibu Ika Dian Susanti SPD ya, atau Ibu Teacher ini. Beliau sebagai wali kelas 7D. Nah, selanjutnya ini ada Bapak Adang Tauhid SPDI sebagai wali kelas di kelas 8A.
Ini ada Ibu Aan Utami Padilah SPDI sebagai wali kelas 8B. Selanjutnya, ini adalah Bapak Nandar SPD sebagai wali kelas 8C. Kemudian ini adalah Ibu Iis Istiana SPD sebagai wali kelas 9A. Dan ini adalah Ibu Siti Nurpauja SPD. Beliau sebagai wali kelas 9B. Nah, ini adalah Bapak Karnowo Yulisdianto SPD sebagai wali kelas di kelas 9C. Nah, itu tadi beberapa nama-nama guru ya, yang setelah Bu Guru tayangkan satu persatu, mudah-mudahan kalian bisa tahu, bisa kenal lah ya. Kemudian selanjutnya adalah nama-nama tenaga pendidik atau nama-nama guru yang mengajar di MTS As-Salam Salem. Yang pertama ini ada Ibu Siti Waisah, Eshut MPD ya, mengajar mata pelajaran IPA. Kemudian ini ada Bapak Dr. Andes Haji Ahid Hairi untuk mata pelajaran bahasa Arab. Bapak Kusmardianto SPD mengajar bahasa Indonesia. Bapak Nandar SPD ini sebagai guru penjas orkes pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya Ibu Hajah Siti Julaiha SAG SPDI. Beliau yang akan mengajar pada kalian tentang bahasa Arab. Ini adalah Bapak Supriyadi yang mengajar prakarya. Selanjutnya adalah Bapak Nana Rohiana SPD, guru pelajaran IPS. Ini adalah Bapak Adang Tauhid ya, tadi sudah diperkenalkan. Beliau ngajar fikih dan juga SKI. Ini adalah Bu Guru sendiri. Bu Guru mengajar pelajaran IPS. Ini Bapak Darisman SPDI. Pelajarannya adalah Quran, Hadis, dan SKI. Selanjutnya ini adalah Bapak Karnowo yang mengajar PJOK ya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Ini Bapak Ristiono mengajar informatika. Dan selanjutnya ada Bu Eti Lestari. Ini beliau mengajar bahasa Inggris. Kemudian ada Ibu Iis Istiana. Ini adalah guru matematika. Ibu Aan Utami Padilah SPDI. Beliau mengajar akidah sekaligus juga bahasa Jawa. Dan ini adalah Bapak Warsono SPD. Nanti akan mengajar kalian tentang ilmu pengetahuan alam. Ini adalah Ibu Ika Dian Susanti ya, SPD. Ini disebut teacher karena beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya ada Ibu Siti Nurpauja SPD yang mengajar PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya ada Bapak Asep Jumadi, ini mengajar matematika. Kemudian ada Ibu Linda Herdiana SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran seni budaya. Dan yang terakhir ini adalah tenaga-tenaga kependidikan yang ada di MTS As-Salam Salem. Nih, yang pertama ada Ibu Peri Dian Susanti. Nah, itu tadi materi yang dapat Bu Guru sampaikan mengenai tata tertib, struktur organisasi madrasah, kemudian tenaga pendidik dan kependidikan. Ya.
Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan ada manfaatnya buat kalian semua, sehingga terutama ya kalian bisa lebih kenal lagi dengan MTS Assalam Salam. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Bu Guru. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.